يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ayuhat talabah, a'azanillahu wa iyyakum. Qabla bidayati liqa'ina al-yawm, nas'alullaha li wa lakum khairan wa afiyatin tama aynama kuntum insyaallah fi himayatillahi jami'an. Fi hadhihi al-hissa naltaqi ma'ana bimadati al-fiqh wa mabhathuna al-yawm an qitalil bughah. Anak-anak semua yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini di pelajaran fikih kita akan membahas tentang qitalul bughah, artinya memerangi para pemberontak. Maksudnya dalam hal ini perlu kita ketahui siapa itu ya pemberontak. Ahlul baghi, yang dimaksud dengan ahlul baghi di sini adalah sekelompok dari kaum muslimin yang mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang adil, yang mana pemimpin yang diangkat oleh para jamaah pada umumnya kaum muslimin. Fayamtani'una an ada'i ma wajib alaihim, dan mereka menolak untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atas mereka, dan mereka memerangi jamaah kaum muslimin dengan dasar takwil-takwil mereka pada suatu hukum-hukum Allah yang mereka selisihi di antara mereka. Wa yad'una annal haqq mu'ahum, dan mereka menganggap bahwasanya kebenaran itu bersama mereka, ada pada mereka, dan wal wilayah lahum, dan kekuasaan itu ada pada tangan mereka. Maka wa qitaluhum wajibun ala ahli al-adli ma'a imamihim, maka memerangi mereka ini hukumnya wajib bagi orang-orang yang bersama pemimpin yang sah, pemimpin yang adil. Idza tahaqqaqat syurutu al-madhkurah, jika terpenuhi syarat-syarat yang akan dicantumkan dalam hal ini. Wal aslu fi masyru'iyati qitalihim qaulu ta'ala, dasarnya disyariatkan memerangi mereka firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslahu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ta'ifatani, fi'atani, dua kelompok. Baghat ay abad al-islah, menolak untuk berdamai, dan mereka memilih untuk melakukan provokasi. Tafi'a ay tarja, kembali. Amrillah ay hukmullah ta'ala. Aqsitu maknanya i'dilu, berbuatlah adil. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah, atau kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah kembali, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang menjadi kesimpulan dalam hal ini bahwasanya wajib memerangi kelompok pemberontak atas izin dari pemimpin atau dari tuntutan dari seorang pemimpin yang adil. Jika pemberontakan itu dari sekelompok orang kepada kelompok orang yang lainnya, fa idza kana al-baghyu ala imami nafsihi, dan apabila pemberontakan itu ditujukan kepada imam yang adil itu sendiri, maka wajib memerangi bersama imam yang adil ini itu lebih utama. Wa ma rawahul Muslim wa ghairuhu, dan apa yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari Arfajah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin. Barang siapa yang datang kepada kalian dan urusan kalian semuanya ini diserahkan kepada seorang laki-laki, yuridu ayyashukka asakum, ingin memecah tongkat kalian, memisahkan jamaah kalian, faqtuluhu, maka hendaklah kalian bunuh. Artinya kalian perangi. Dalam riwayat, man arada ayyufarriqa amra hadil ummah, barang siapa yang menginginkan untuk memecah belah urusan umat ini, wahya jami'un, maksudnya dalam hal ini ada semuanya, fadribu bisayf, maka tegakkan pedang. Artinya perangilah mereka. Yashukku asakum, yang dimaksud dengan yashukku asakum dalam hal ini adalah hasutan untuk melakukan ikhtilaf, perselisihan dan pertentangan sampai umat ini terpecah belah. Seperti halnya tongkat itu terpecah belah. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama adalah ada 3 syarat. Yang pertama adalah yakunu fi mana'atin, di mana mereka ahlil baghi ini, pemberontak-pemberontak ini, yang mereka memiliki kekuatan persenjataan. Nah, di sini artinya quwwatun yatamakkanuna biha min qawamatil imam wa ahlil adl. Artinya memiliki kekuatan yang mana mereka menguasai dengan kekuatan tersebut untuk melakukan perlawanan kepada pemimpin yang adil dan orang-orang yang berserta pemimpin tersebut. Mereka memiliki kelompok yang bergabung kepada mereka. Dan mereka juga memiliki benteng sebagai tempat perlindungan mereka. Dan mereka juga mengalahkan atas negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. Karena memerangi mereka ini sebagai bentuk untuk menahan perbuatan buruk mereka. Fa illam takun lahum quwwah, kalau sekiranya mereka tidak memiliki kekuatan, fala yakhafu syarruhum, maka tidak dikhawatirkan burukan mereka. Yang kedua adalah yakhruju an qabdatil imam. Mereka keluar dari kekuasaan atau kepemimpinan yang sah, ay sultani, atau penguasa yang sah. Bi'infiradihim bi baladin aw qaryatin, dengan cara mereka memisahkan diri ke suatu negeri atau desa, dan mereka memiliki rais, pemimpin yang mereka taati. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna lahum ta'wilun sa'igun. Mereka memiliki penafsiran yang menyimpang. Dalam hal ini adalah penafsiran yang bersifat syubhat dalam memahami kitab Al-Quran maupun sunnah. Yujizuna bisababil khuruj ala imamil haq, yang menyebabkan mereka untuk menetapkan suatu hukum sehingga menyebabkan mereka keluar dari kepemimpinan yang adil atau menolak kebenaran yang ditujukan kepada mereka. Wa man kharaja min ghairi ta'wil, barang siapa yang mereka keluar, artinya keluar dari kepemimpinan yang sah, min ghairi ta'wil, tanpa memberikan penakwilan yang menyimpang, maka ini termasuk mu'anid, penentang, dan bukan termasuk orang yang baghi, orang yang memberontak. Seperti halnya takwil kalangan orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ia mengetahui dalam hal pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, walam yaktasu minhum, dan mereka tidak menegakkan qisas di antara mereka. Dan ini adalah termasuk perbuatan kufur karena menunda hukuman apa yang Allah turunkan, seperti halnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, surah Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan seperti halnya penafsiran yang menyimpang
orang-orang yang menolak untuk membayar zakat di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi annahum la yadfa'una zakah, dan mereka tidak mau membayar zakat. Bi anna Allah Ta'ala yaqul khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Maka jika hilang atau tidak ada syarat, salah satu syarat dari syarat-syarat yang tiga ini, maka mereka bukan termasuk ahlil bagi atau pemberontak. Walam yajib qitaluhum, dan tidak wajib memerangi mereka. Wa innama yu'akhiduna bi'amalihim wa ma tarattaba 'alaihim, maka dituntut atas mereka dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Wala yu'amiluna muamalatul bughat, dan mereka tidak dituntut dengan tuntutan hukuman seperti orang-orang ahli bagi atau pemberontak. Wa yashtaritu aidan li jawaz qitalihim ay yursila ilaihim al-imamul haq rajulan aminan fatanan. Dan disyaratkan ini sebagai tambahan, yaitu adalah diperbolehkan untuk memerangi mereka, yaitu mengirim utusan seorang pemimpin negeri, penguasa yang adil ini mengirim utusan kepada mereka, seorang laki-laki yang dapat dipercaya, yang cerdas, yang bisa memberikan nasihat kepada mereka, mengajak mereka kepada ketaatan pemimpin yang sah, pemimpin yang adil, dan menjelaskan kepada mereka syubhat-syubhat mereka. Tapi jika mereka tetap mempertahankan syubhatnya, yas'aluhum amma yukrihun min imami ahli al-adl, lalu tanyakan kepada mereka tentang apa yang menyebabkan mereka membenci imam yang adil atau penguasa yang adil. Yahdhiruhum min akibat israrihim alal bagi, dan hendaknya ia berhati-hati dari tekanan-tekanan yang mereka lakukan untuk mendorong seorang itu memberontak. Wa yunziruhum bil qital in asaru ala ma huwa alaih, dan memberikan peringatan untuk diperangi kepada mereka jika mereka masih tetap berpegang teguh apa yang mereka yakini. Dan dasar dalam hal ini Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan perdamaian sebelum memerangi mereka. Qala fa'aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi, seperti apa yang ada di ayat di atas. Wa hadha ma fa'ala Ali radhiyallahu anhu, dan ini seperti halnya yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana ia mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada kelompok Khawarij dan berjidal atau berdebat kepada mereka. Ja'a minhum 4,000 wa asarul bakun. Kemudian kembali kepada kebenaran, kembali kepada ketaatan pemimpin yang sah, yang adil, 4,000, dan selebihnya mereka masih tetap dalam pendiriannya mereka. Faqatalahum radhiyallahu anhu. Sebagai tambahan, wala yuqtalu asiruhum, dan tidak boleh tawanan mereka itu dibunuh. Wala yugnamu malahum, dan harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah. Wala yudhaffafu ala jarihim, dan tidak boleh orang yang terluka di antara mereka itu dihabisi atau dibunuh. Dari hal-hal yang berbeda, perbedaan antara memerangi ahli bagi dengan ahli kafar, bahwasanya jika menawan mereka, maka mereka tidak boleh dibunuh. Seperti halnya la yastarquna, artinya mereka tidak boleh dihabisi. Bal yuhbisuna
hatta yantahi baghihim fayutlaqun. Tapi yang benar adalah mereka dipenjara, ditahan sampai memberontaknya mereka itu berhenti. Kemudian baru boleh dibebaskan. Dan jika harta mereka itu ditahan, maka ini tidak boleh dibagi seperti halnya membagi ghanimah, tetapi disimpan. Jika berhenti untuk memberontak, maka hartanya itu ruddat ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Dan apabila didapati di antara mereka itu orang yang terluka, maka tidak boleh dihabisi. Ai la yutammu qatluhu. Artinya tidak boleh dihabisi. Kalau sekiranya mereka itu melarikan diri, maka tidak boleh dikejar. Wal aslu fi hada, dasar dalam hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibnu Mas'ud, ya ibnu Mas'ud, atadri ma hukmullah? Wa ibnu Mas'ud, apakah kamu mengetahui apa hukum Allah fi man bagha min hadhil ummah, atas orang yang memberontak di kalangan umat ini? Qala ibnu Mas'ud, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala fa inna hukmallahi fihim, maka sungguhnya hukum Allah atas mereka, alla yuttaba mudbiruhum, tidak boleh dikejar orang yang melarikan diri antara mereka. Wala yuktalu asiruhum, tidak boleh tawanan mereka itu dibunuh. Wala yudaffafu ala jarihim, dan tidak boleh dihabisi atau dibunuh orang yang terluka di antara mereka. Wa fi riwayah wala yuksimu fayuhum, dan tidak boleh fainya atau harta rampasannya itu dibagi. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan penyeru pada hari Yaumul Jamal, dan beliau menyeru, la yudba'u mudbir wa la yudfaffafu ala jarih, janganlah dikejar orang yang melarikan diri, dan janganlah dihabisi orang yang terluka, dan janganlah dibunuh tawanannya. Wa man aghlaqa babahu fa amin, barang siapa yang menutup pintu maka dia aman. Maka al-qasilahu, barang siapa yang melucuti senjatanya atau melepas senjatanya, maka dia pun aman. Dan di riwayat yang lain bahwasanya ini terjadi ketika perang Nahrawan. Terjadi pada perang Nahrawan di mana Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Hadza mimma syarahna fi hadhil hissah. Nataki insyaallah fima ba'd. Nas'alullaha li wa lakum ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat.